Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Ngopi Horor. Teman-teman, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke. Sore ini Cak Sabar akan cerita ada kejadian apa saja, kejadian mistis apa saja di daerah sini. Monggo Cak Sabar, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sore hari ini kita diberikan kesehatan. Ini kita coba sama Mas Dani. Mumpung cuaca bagus, gak hujan, terus kita outdoor ini sambil lihat pemandangan. Juga Mas Dani keseringan di belakang kamera, kasihan. Jadi kadang-kadang penonton, "Sopo ini kameramen ini orang tahu ketok." Ini Mas Dani, aslinya kameramen kita ini. Jadi gini Mas Dani, ini sewaktu saya kecil itu kan sering cari rumput, makan ternak, cari, biasanya sampai ke selatan sana kan banyak kebun-kebun, juga cari kayu bakar dulu. Nah, yang mau saya ceritakan waktu habis musim tanam padi itu kita cari belut. Jadi pada waktu itu kalau orang bilang nyuluh, Iya. awak dhewe biar nak ngarannya ya golek belut, nyuluh belut kan. Yang pakai keramba kecil yang kayak congkuk gitu ya. Terus sama bawa petromak dulu. Belum ada belor, belum ada lampu senter yang bagus, itu kita bawa petromak. Kalau orang sini bilang setongkring lah. Nah itu berangkatlah kita. Cari belutnya itu saya, Ramos, terus ya 5 orang lah, nggak kita sebut satu-satu. Terus kita berangkat Mas Dani. Daerah sini kan banyak belut, waktu kita masih kecil-kecil dulu kan masih banyak. Terus nyampe di bawah sana itu ada kayak lereng sawah yang lebih rendah. Di lereng mau ke sungai itu kok ada satu penampakan, itu kirain saya dan teman-teman itu kayak pohon tumbang. Nah ternyata kita ya wis nggak sibuk lihat, istilah memperhatikan itu Mas Dani, karena kita sibuk ke bawah di sawah nyari belutnya itu. Nah ternyata kira-kira sudah 10 meter yang kayak pohon tumbang itu berdiri, tapi bukan sosok putih, sosok pocong apa kuntilanak, bukan. Jadi orangnya itu hitam, terus tapi kita nggak sempat lihat detailnya. Setelah kayak pohon tumbang itu berdiri, dia menggeram. Habis menggeram kita lihat ini bareng-bareng, loh, apa itu? Kita lari kita ke arah selatan, larinya ke selatan. Terus nggak usah cari di situ udah terkenal banyak genderuwonya, banyak medinya gitu kan. Berarti ya. Akhirnya kita pindah ke selatan. Nah, setelah kita pindah ke selatan, kita kembali lagi nyari. Setelah kita nyari, kebetulan sawah yang kita muter cari belutnya itu selatannya ada Cagak Anim. Tiang anim itu kalau orang sini bilang anim, kalau bahasa Indonesianya sutet. Jadi tiang listrik yang dari karang ke atas itu namanya sutet. Apa ya kalau? Yes, pokoknya tiang listrik yang besar biasanya di sawah-sawah itu. Lah terus di bawahnya sutet itu ada orang nangis, tapi belum kelihatan. Dalam artian belum kelihatan karena banyak ilalang di situ.
banyak semak-semak, waktu posisinya juga gelap. Loh kok kita sama teman-teman itu bilang, loh kok ono wong nangis di kono. Akhirnya mosok sih, kita nggak berani mendekat pertama Mas Dani, karena pematang sawahnya itu ke arah selatan. Terpaksa kita habis puterin yang area sawah sebelah sini, kan kita jalannya tetap ke selatan. Nah setelah ke selatan kan mendekati itu sama sutetnya. Tambah kenceng itu, suara orang nangis itu tambah kenceng. Ya kayak orang apa ya, basa Jawane grogo gitu loh, kayak kayak orang kesakitan gitu. Gitu. Berarti suaranya tambah deket gitu. Ya tambah deket, tambah kenceng. Tapi nggak kelihatan bentuknya, masih belum kelihatan. Setelah dekat, ternyata ada orang tidur. Orang itu tiduran, tapi posisinya miring, tapi sambil nangis. Kelihatannya tak orang, nggak kelihatan menakutkan enggak Mas Dani. Dari depan atau dari belakang kelihatannya? Kelihatannya ya orang tidur miring itu ya, dari pertama kita lihat kakinya dulu sampai ke kepalanya itu kelihatan. Cuman berarti tampak depan ya? Bukan iya, tampak belakangnya ya? Iya, tampak depan gitu. Nah orang itu tangannya nutupin kepala gini Mas Dani, sambil nangis. Setelah itu sama teman saya yang berani itu, Ramos itu, didekatin. Mau ditolongin, kirain orang gila atau orang sakit atau didekatin sama Ramos itu. Terus sama Ramos dibangunin, dipegang gini, Pak, kenapa Pak? Kena apa Pak sama nak turun nih? Kini sama kena apa kan gitu, Ramosnya itu. Setelah itu dia tetap masih sambil nangis itu, kepalanya ditutupin tangan gini Mas Dani. Setelah sama Ramos di goyak-goyak awal, diguncang-guncang tubuhnya itu, dia buka tangan di sini, ternyata wajahnya hancur. Wajahnya itu hancur, nggak ada matanya, nggak ada, terus jadi satu hancur gitu. Wah, ngeri itu. Akhirnya kita, dia hancur, Ramos itu bilang gitu, hancur medi gitu. Lari semua lah. Petromaknya itu yang bawa kita, bawa lampu itu jatuh masuk ke parit, ke parit sawah itu. Akhirnya kan gelap. Akhirnya kita nyari jalan pulang itu. Wis pokoknya lari-larinya wis. Nggak tahu jalan udah. Terus lihat jalan setapak itu ya wis lewat pematang sawah itu ya wis lari tok wis. Masuk ke sawah, jatuh ke sawah, udah belutnya yang dibawa di ember itu. Ya jatuh semua Mas Dani, lampunya rusak, jatuh ke air, belutnya hilang. Kita pulang, nyampe di rumah teman-teman itu bilang gini, wis lek ngejak satem mesti dari gendruwo, bilangnya gitu. Jadi akhirnya teman-teman itu kalau cari belut nggak pernah ngajak saya lagi. Bilangnya anak-anak kalau ngajak saya pasti ada penampakan, pasti ditampakin hantu gitu loh. Lah, konon ceritanya Mas Dani, di tiang sutet itu, di tiang listrik yang dari Karang ke atas itu, bilangnya dulu waktu pemasangan dulu ada pekerja sutet itu jatuh meninggal di tempat. Ya persis tempat kejadiannya ya di sutet kita yang cari belut itu Mas Dani. Dari situ ya. Berarti jatuhnya ketimpa tiang sutetnya atau orangnya memang jatuh sendiri, gelundung ke bawah apa gimana? Tuh waktu pemasangan kan masang kerangka bajanya untuk tiang itu. Nah mungkin katrolnya itu ya. Ya mungkin karena ya namanya orang apes musibah, dia jatuh itu istilahnya pegangan besinya kira-kira ukuran 2 meter itu jatuh sama besi itu. Besi siku itu yang untuk tiang sutet itu ya, kerangka itu. Nah, tapi kita kan nggak tahu istilahnya, kalau ada cerita seperti itu kan nggak tahu. Orang kita belum lahir sutetnya sudah ada gitu loh Mas Dani. Tapi cerita mbah-mbah itu waktu besoknya ketemu orang tua-tua itu ngawur aja dek kono iku biyen tahu
pas masang sutete ku ono wong jatuh, ada orang jatuh dari tiangnya gitu. Akhirnya anak-anak itu kalau cari belut nyuluh itu nggak berani yang arah ke sutet itu, Mas Dani. Menakutkan. Iya. Terus ada lagi teman saya ini cerita teman saya. Kejadiannya hampir sama di tempatnya ya. Ya, tapi teman saya nggak sampai ke sawah, dia bawa motor, Mas Dani. Jadi waktu itu kan ada layar tancap. Nah, teman saya itu namanya Basuki itu waktu SMP itu belum ada yang punya motor waktu itu. Nah, Basuki itu punya motornya motor jadul. Nah, kalau orang bilang dulu Suzuki A100 yang lama itu, keluaran lama itu. Iya. Celeng. Suzuki celeng kalau orang sini. Nah itu karena di tempat kita itu ada layar tancap. Basuki itu kan punya temen di KDS, Kampung Kidul Sawah, namanya Kastur. Nah itu Basuki itu jemput Kastur, mau diajak lihat layar tancap. Kan lewat sawah, yang ada itu ya. Kejadian itu. Habis jemput Kastur, berangkat. Berarti berdua ya sama Kastur ya? Berdua. Setelah selesai lihat layar tancap usai, kan nganter Kastur pulang lagi, kira-kira jam setengah 12 itu nganter Kastur lah. Akhirnya Basuki kan nggak berani kalau pulangnya nanti sendiri, ngajak temennya, berarti boncengan 3. Motor itu nganter Kastur itu bertiga. Waktu bertiga itu sebelum sutet yang ada kejadiannya, kalau di jalan yang sawah itu kan turunan gini, Mas Dani. Turunan kanan kirinya kan parit. Lah tahu-tahu motor itu jatuh ke parit yang ada air terjunnya yang dalam itu. Kok tahu-tahu masuk situ motornya. Wah, yang dibonceng anak 2 tuh kan ngamuk semua. Dia hancur, kena apa sih Bas kan itu? Jatuh semua tiga-tiganya. Yang satunya yang paling belakang itu kena knalpotnya. Motornya masih bunyi. Terus diangkat bareng-bareng. Bilangnya Basuki itu ada dari sawah itu pertama kecil tambah besar. Terus mendekat ke jalan jadi tinggi besar nutup jalan. Lah otomatis Basuki itu yang bawa motor itu menghindar. Saking takutnya. Bilangnya kelihatan wajahnya apa enggak, Mas? Ya cuman kelihatan tinggi besar, cuman matanya merah, mukanya nggak kelihatan, Mas Dani. Jadi dia itu sambil merem-merem itu belok kanan, nggak berani lewat jalan itu yang dihadang makhluk tinggi besar itu kan. Dia masuk ke parit, tapi waktu kejadian habis ngangkat motor tadi kan nggak ada yang berani cerita, cuman yang dibonceng marah-marah semua. Kok bisa kamu itu malah jalan bener-bener masuk, kok bisa masuk ke sungai, masuk ke parit gitu. Tapi waktu itu Basuki belum berani cerita kalau ada penampakan menghadang di jalannya itu, belum berani cerita. Setelah sudah nyampe di rumahnya Kastur, baru dia cerita bahwa tadi sebenarnya ada makhluk itu dari sawah. Pertama kecil, besar, nutupin jalan, mendekat ke arah jalan kita, nutupin jalan. Akhirnya sudah hampir ya sekitar remaja lah. Setelah SMP kita remaja itu kalau malam kita nggak berani lewat sawah kalau mau main ke karena dapat cerita ya, itu tadi ya. Kita muter itu tadi ya. Ya muter lebih jauh lah, kira-kira selisihnya 2 kilo, tapi aman. Kita lewat jalan aspal, nggak lewat jalan sawah. Cuma muter agak jauh. Agak jauh. Wah, ngeri sekali ya ceritanya ya. Jadi mungkin itu Mas Dani yang bisa saya sampaikan di area persawahan kita itu, tapi masih banyak cerita yang mistis, yang horor itu banyak. Istilahnya itu yang pengalaman saya sama teman-teman waktu remaja. Tapi kalau orang-orang tua itu ceritanya sawah sini tuh banyak. Termasuk saya yang di video kita yang Banaspati sawah itu kan kejadiannya di area sini, Banaspati sawah itu. Betul. Jadi
Mungkin itu dulurku yang bisa saya sampaikan karena ini kita nyantai sore sambil nunggu sunset, mumpung pemandangannya bagus, cuaca bagus, kita bikin video ini sambil menikmati alam, Mas Dani ya. Suasana baru, tempat baru, ya paling tidak kita outdoor biar dapat suasana baru, pemandangan yang baru. Nanti kita sambung di next video ya, saudaraku. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Oke? Kami akan segera meluncurkan video terbaru dari kami, Ngopi Horor. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.